Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedialan sejarah Indonesia, yaitu menceritakan atau menerangkan pemberontakan APRA atau yang disebut Angkatan Perang Ratu Adil. Maka simak video berikutnya. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut juga APRA adalah peristiwa pemberontakan yang meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan kapten tentara Kerajaan Hindia Belanda, Koninklijk Nederland-Indische Leger atau yang disebut juga dengan KNIL. Pada saat itu, Westerling berusaha untuk mempertahankan bentuk negara federal dan menolak Republik Indonesia Serikat atau yang bisa disebut juga RIS. Westerling menilai RIS di bawah Soekarno dan Hatta terlalu fokus pada wilayah Jawa atau Jawa sentris. Latar belakang pemberontakan APRA, Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949 menghasilkan keputusan yang pertama, yaitu Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL Koninklijk Leger dari Indonesia. Yang kedua, yaitu tentara KNIL Koninklijk Nederland-Indische Leger akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Pasukan KL dan KNIL merasa dirugikan dengan keputusan KMB. Pasukan KNIL takut mengalami hukuman atau ancaman saat menyatu dengan TNI kelak. Akhirnya, seorang komandan dari Kesatuan Khusus Depot Speciale Troepen atau yang bisa disebut juga DST, Kapten Raymond Westerling, memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari desertir dan anggota KNIL. Westerling kemudian menggunakan nama Ratu Adil dari kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Westerling pun menamai gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta menjadi target sasaran sebab pada awal Januari 1950 sedang ramai dilakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Kemudian, APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menamakan diri APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, utamanya ke markas divisi Siliwangi di Jalan Ode Hospitalweg, sekarang Jalan Lembong. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Akhirnya pertempuran tak seimbang. 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas terjadi. Pertempuran ini menewaskan Letkol Adop Lembong. Akhirnya APRA menguasai markas Siliwangi. Akhir pemberontakan APRA pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjukkan Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio, sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Menteri tanpa portofolio adalah Menteri Pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepalai kementerian tertentu. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk panitia lencana negara, kemudian diadakan sayembara pembuatan lambang negara. Di sisi lain, Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai Menteri Portofolio. Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan inspektur polisi yang bernama Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS
pada tanggal 24 Januari 1950. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan dari kejadian tentang pemberontakan APRA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.